Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Rahma. Nah, hari ini Kak Rahma mau bercerita untuk kalian semua. Adapun ceritanya berjudul Nenek dan 40 Kucing. Adik-adik sekalian, duduk yang manis ya, dengerin cerita Kak Rahma. Cerita ini kakak ambil dari sebuah buku yang berjudul Cerita Rakyat Kabupaten Tanah Laut. Nah, cerita ini terbit pada tahun 2015 dan diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut dan ditulis oleh Nuryanti. Adik-adik sekalian, mau tahu bagaimana ceritanya? Nah, begini ceritanya. Puluhan tahun yang lalu, hiduplah seorang nenek bernama Nenek Surya. Rambutnya mulai memutih, punggungnya mulai membungkuk. Nenek Surya umurnya pun sudah mulai lebih dari 80 tahun ke atas. Nenek Surya tinggal di sebuah gubuk yang sudah reot dan sudah tua, yang berada di dalam hutan. Nenek Surya tidak memiliki keluarga, tidak memiliki suami, tidak memiliki anak, bahkan kerabat. Meskipun begitu, Nenek Surya tidak hidup sendirian, karena Nenek Surya ditemani oleh 40 ekor kucing. Ke-40 ekor kucing tersebut dipelihara, disayangi, diberi makan oleh Nenek Surya seperti anak kandung Nenek Surya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Nenek Surya harus menjual kayu bakar yang ia peroleh dari hutan yang dekat dengan gubuknya. Suatu ketika, Nenek Surya mau menjual kayu bakar ke desa terdekat. Namun sebelum berangkat, Nenek Surya berpamitan kepada ke-40 kucing tersebut. Nenek Surya pun berkata, "Anak-anakku, ibu mau pergi jualan dulu, nak. Selama ibu pergi, kalian jangan pergi kemana-mana ya, nak. Dan doakan jualan ibu habis, ibu dapat rezeki yang banyak." Semua kucing itu mendengarkan ucapan Nenek Surya, seakan-akan ke-40 kucing tersebut mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Nenek Surya. Nenek Surya pun pergi menuju desa terdekat dan membawa kayu bakar. 2 jam lamanya sudah berlalu. Namun tak satu ikat batang kayu bakar itu pun terjual. Panas matahari mulai datang. Keringat Nenek Surya pun mulai berjatuhan dan membasahi tubuh Nenek Surya. Nenek Surya pun mulai putus asa adik-adik. Dan Nenek Surya pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika sampai di pertengahan jalan, Nenek Surya bertemu dengan seorang pemuda. Nampaknya pemuda itu baru pergi memancing. Nenek Surya itu pun mendekati pemuda tersebut. "Assalamualaikum, nak." "Waalaikumsalam." "Sepertinya kamu baru saja pergi memancing ya, nak? Ataukah kamu memerlukan kayu bakar untuk memasak ikan yang kau dapatkan?" "Oh iya, Nek. Berapa, Nek, harganya?" 2.000, nak. 2.000 ya, Nek? Kalau begitu saya beli semua. Saya beli semua ya, Nek. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak ya, nak.
Sebenarnya, pemuda itu hari itu tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Namun, karena dia merasa kasihan kepada Nenek Surya, dia pun membeli semua kayu bakar yang dibawa oleh Nenek Surya. Oh ya, Nek. Besok bisakah Nenek mengantarkan kayu bakar lagi untukku? Besok ya, Nak. Iya, Nak. Baik. Baik, Nak. Besok Nenek akan mengantarkan kayu bakar untukmu. Namun, bukan hanya besok, Nek. Besoknya lagi, dan seterusnya. Apakah Nenek bersedia? Subhanallah. Terima kasih, Nak. Ya Allah. Aku baru kali ini bertemu dengan orang sebaik ini. Nenek. Tidak, biasa aja, Nek. Saya hanya bisa membantu Nenek seperti itu saja. Oh ya, Nek. Saya mau bertanya kepada Nenek. Maukah Nenek menjawab? Bertanya apa, Nak? Siapa nama Nenek? Surya, Nak. Oh, Nenek Surya. Apakah Nenek Surya tidak mempunyai keluarga? Nenek Surya hanya menggelengkan kepalanya. Namun, Nenek mempunyai 40 anak, Nak. 40 anak? Yang benar, Nek. Maksud saya, benarkah? Iya, Nak. Apakah dari ke-40 anak Nenek itu tidak ada yang bisa membantu Nenek, sehingga Nenek harus berjualan sendiri? Lagi-lagi Nenek hanya menggelengkan kepala. Si Surya pun bingung adik-adik, namun dia menahan diri. Oh ya, Nak, sekarang giliran Nenek yang mau bertanya kepadamu. Iya, Nek. Siapa namamu, Nak? Pahmi, Nek. Panggil saja Pahmi. Oh, Nak Pahmi. Iya, Nek. Apakah kamu sudah berkeluarga? Saya sudah punya istri, Nek. Tapi saya tidak punya anak, Nek. Tidak apa-apa, Nak. Lagi pula kamu masih terlalu muda. Suatu saat kamu juga pasti punya anak, Nak. Bukan begitu, Nek? Si Pahmi mulai bersedih adik-adik. Istri saya, Nek. Kenapa, Nak? Istri saya tidak bisa hamil karena dia mempunyai penyakit kista. Ya Allah. Orang sebaik kamu, Nak. Yang sabar ya, Nak. Itu bukan kehendakmu, melainkan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Nek. Oh ya, Nek. Besok sepertinya Nenek tidak bisa mengantarkan kayu untuk permintaanmu, Nak. Kenapa? Karena besok Nenek mau pergi dan Nenek mau menitipkan ke-40 anak Nenek kepadamu. Apakah kamu bersedia, Nak? Apa, Nek? Yang benar saja. Kenapa Nenek mau menitipkan anak Nenek kepada saya? Bukankah kita baru saja ketemu, Nak? Bukankah kita baru saja bertemu, Nak? Emang Nenek mau pergi kemana? Maaf, Nak. Nenek tidak bisa menjawab semuanya. Namun, Nenek yakin kamu adalah orang yang selama ini Nenek cari. Kamu mempunyai hati yang mulia, Nak. Kalau begitu, ya nanti saya coba ya, Nek. Iya, Nak. Nenek mau pamitan dulu. Anak-anak Nenek sudah menunggu Nenek. Baik, Nek. Hati-hati. Terima kasih ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek Surya pun menuju pulang. Dan Pahmi pun pulang ke rumahnya. Keesokan hari,
si Fahmi ingin pergi memancing. Ketika sampai di sebuah sungai, sungai itu ternyata berada di dalam hutan adik-adik. Si Fahmi pun duduk di tepi sungai tersebut. Namun ada suatu hal yang membuat Fahmi terkejut. Si Fahmi melihat ada seekor kucing yang sedang menceburkan dirinya ke dalam sungai tersebut dan membasahi dirinya dengan air sungai. Kemudian kucing itu pun berlari menuju suatu tempat. Tidak lama kemudian datang lagi seekor kucing dan kucing itu pun melakukan hal yang sama. Si Fahmi pun mulai heran. Tidak lama kemudian kembali lagi si Fahmi pun melihat kucing berdatangan membasahi tubuhnya, menceburkan dirinya ke dalam sungai dan membasahi tubuhnya, lalu berlari menuju suatu tempat. Dan si Fahmi pun mulai heran. Si Fahmi pun akhirnya mengikuti kucing tersebut. Nah, ketika sampai, si Fahmi pun melihat kucing tersebut memasuki sebuah gubuk yang sudah tua. Si Fahmi mulai heran adik-adik. Apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh kucing tersebut? Ternyata si Fahmi pun mulai membuka pintu gubuk. Ketika dibuka, si Fahmi terkejut adik-adik karena yang ia lihat adalah ada seorang nenek yang sedang terbaring kaku. Dan kemudian si Fahmi pun mulai mendekati nenek tersebut. Dan lebih terkejutnya lagi, si Fahmi melihat bahwa itu adalah Nenek Surya. Nenek Surya? Benarkah ini Nenek Surya? Apa yang terjadi dengan Nenek Surya? Si Fahmi pun mengangkat jenazah Nenek Surya itu. Ya Allah, Nenek Surya. Ternyata ke-40 ekor kucing itu membasahi tubuhnya ternyata adalah untuk memandikan tubuh jenazah Nenek Surya. Nenek Surya pun terlihat rapi seperti mayat yang sudah dimandikan. Kemudian si Fahmi pun duduk di dekat jenazah Nenek Surya dan ternyata di sekeliling Nenek Surya itu duduk kucing-kucing yang ia jumpai tadi. Dan si Fahmi pun mulai menghitung kucing-kucing tersebut. Ternyata kucing itu berjumlah ke-40. Disitulah si Fahmi mulai sadar adik-adik bahwa 40 anak yang nenek maksud kemarin adalah itu adalah kucing peliharaan Nenek Surya. Nah, kemudian si Fahmi pun mengabarkan kepada penduduk desa bahwa ada ditemukan mayat Nenek Surya dan jenazah Nenek Surya pun dikebumikan secara wajar. Kemudian ke-40 kucing Nenek Surya itu pun akhirnya dipelihara dan dirawat oleh si Fahmi. Nah, begitu adik-adik cerita yang berjudul Nenek dan 40 kucing. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.